Saya masih bersama dengan Mas Revo dan juga Mbak Retno masih dalam editorial view pada malam hari ini. Kita bergeser ini Mas Revo dan juga Mbak Retno ke isu soal mengungkap dugaan kartel minyak goreng. Masih soal minyak goreng tapi kemudian sekarang kita fokus ke bahas soal dugaan kartel itu. Saya mau ke Mbak Retno dulu. Apa yang menjadi catatan Mbak Retno atau mungkin dari teman-teman di Tempo ya soal baik masih soal minyak goreng dan juga dugaan kartel yang sudah mulai tercium oleh KPPU. Ya, yang pasti KPPU kan mengatakan sudah punya data-data gitu tentang bukti pertemuan dari sejumlah produsen yang berdampak terhadap kenaikan harga secara bersama gitu. Ya, KPPU segera perkuat bukti. Kemarin waktu di Komisi 6 DPR juga belum bisa terungkap secara jelas gitu apa sebenarnya alat-alat bukti tersebut gitu. Apakah pertemuan itu bisa serta-merta dikatakan sebagai itu kenaikan harga gitu secara bersama gitu. Bagaimana membuktikannya itu yang harus diperjelas oleh KPPU gitu. Apakah sebenarnya kan persoalan minyak goreng ini mirip dengan persoalan BBM juga ya, bahwa terjadi gap harga yang lebar antara global dengan harga domestik. Perbedaan harga yang lebar itu menyebabkan rentan terhadap moral hazard gitu. Jadi memang mestinya gap harga itu bisa ditekan supaya untuk menghilangkan potensi-potensi yang tadi gitu. Dari terhadap KPPU sendiri ya yang perlu kita dorong adalah bagaimana dia bisa segera mengungkapkan gitu, membuka bukti yang dimiliki gitu, tentu dengan bukti yang kuat gitu atas dugaan tersebut gitu. Masalahnya kan KPPU ini institusi yang tidak seperti KPK gitu ya, yang punya tangan yang kuat gitu untuk menyelidiki secara secara lebih powerful gitu. KPK punya kewenangan untuk untuk memanggil, menyidik gitu, atau memaksa menghadirkan PSK-nya gitu misalnya. Karena KPPU enggak gitu. KPPU tuh manggil pihak, kalau pihaknya nggak datang juga tak ada sanksinya gitu. Paling sanksinya sanksi publik gitu. Jadi memang ada persoalan dengan institusi regulasi tentang institusi KPPU ini sendiri gitu. Tapi tentu kita berharap kalau memang KPPU punya data yang kuat tentang itu ya harus diungkap gitu. Tentu dengan tempatnya gitu. Karena makin lama persoalan minyak goreng ini semakin menekan masyarakat gitu. Oke. Begitu, Mas. Oke, tapi kalau sekarang Anda melihat, Mbak Retno, apakah persoalan minyak goreng sebetulnya sudah mulai terselesaikan atau memang masih banyak catatan ya? Karena kan mungkin situasinya sudah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu yang lalu ketika minyak goreng begitu langka, harga juga mahal. Sekarang Iya, betul. sudah lebih mudah, sudah bisa lebih diakses oleh masyarakat. Ya, memang kebijakan pemerintah yang berganti-ganti 2 minggu berganti itu dampaknya memang besar sekali ya. Jadi kayak formulanya itu belum ditemukan sejak awal gitu. Jadi di awal saya katakan tadi bahwa persoalan adalah gap harga. Ketika pemerintah memaksa untuk minyak goreng satu harga, sementara harga di luar sana sedemikian tinggi, pasti moral hazard itu akan muncul gitu. Di banyak celah di sepanjang rantai distribusi ini. Orang bisa berbuat banyak hal gitu, macam-macam. Ini barang akan belok kemana itu sangat mungkin gitu. Tapi ketika perlahan-lahan kan kebijakan berubah, sampai akhirnya minyak kemasan kan dikembalikan ke harga pasar, ya baru muncul gitu kan. Nah, sekarang persoalan bergeser ke minyak curah gitu, yang masih bersubsidi dan gap dengan harga marketnya juga lebar gitu. Potensi moral hazard itu tetap aja ada gitu. Tapi dengan dengan pemerintah memberikan program subsidi ini untuk menopang kelompok masyarakat supaya bisa menjangkau harga
Gap itu sebenarnya satu terobosan gitu, satu terobosan tersendiri. Tapi persoalan harga yang ditekan tadi itu masih satu hal juga gitu. Kembali lagi persoalan gap harga bisa menyebabkan moral hazard di sepanjang rantai distribusi Oke, gitu. oke. Itu Mas. Mungkin mirip-mirip juga dengan yang terjadi di antara Pertamax dan juga Pertalite ya, ada price gap Betul, yang tadi betul. sudah kita bahas. Mas Revo, sepakat bahwa memang kita perlu mendorong KPPU untuk membongkar ini, mengungkap ini lebih jauh lagi karena yang terakhir yang kemudian berkembang di DPR baru menyampaikan satu alat bukti saja sebenarnya. Iya Reinhardt. Kita pasti akan sangat berharap ya semua pihak perangkat-perangkat pemerintah ini bisa mengungkap atau menyelesaikan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di tingkat bawah. Persoalan minyak goreng ini kan juga cukup rumit karena tadi yang disampaikan Mbak Retno, harga pasaran di CPO di dunia internasional kan jauh lebih tinggi gitu. Sehingga godaan produsen CPO untuk mengekspor itu lebih besar jadi lebih besar gitu ya ketimbang hanya menjual di pasaran dalam negeri karena berharap ada keuntungan dari situ. Bukan hanya produsen ya tapi juga para pedagang lah ya, para pedagang ini pasti ingin mendapatkan keuntungan lebih. Nah yang sekarang harus sebenarnya begini, saya ini pasti sudah punya hitung-hitungan kan. Sebenarnya berapa banyak kebutuhan minyak goreng domestik per bulannya berapa, per tahunnya berapa. Maka dari situ yang harus disuplai oleh para produsen CPO untuk kebutuhan dalam negeri berapa. Itu sebenarnya kan data-data seperti itu ada di Kementerian Perdagangan. Maka dari situlah kemudian diberlakukan kebijakan domestic market obligation itu kan, DMO. Semua produsen CPO harus memenuhi kebutuhan domestiknya. Nah selebihnya baru boleh diekspor. Nah cuman karena para eksportir atau pemain-pemain ini tergoda untuk mendapatkan selisih yang lebih besar, keuntungan lebih besar, maka semua hasil produksi dikirim atau semua minyak CPO yang ada dikirim ke luar negeri. Nah sekarang tinggal bagaimana kemudian pemerintah dan perangkat-perangkat hukum itu bisa menjaga semua pintu-pintu, jalan-jalan yang ada gitu, sehingga kebocoran-kebocoran, sehingga semua pihak taat pada ketetapan bahwa pemenuhan kebutuhan dalam negeri sekian itu harus dipenuhi. Nah silakan sisanya kemudian diekspor gitu kan, sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran. Yang terjadi permasalahan kan sekarang dan juga dilaporkan oleh Maki ya Renat ya. Itu kan juga adanya permainan dari beberapa orang yang masuk, dugaan ada beberapa pihak yang lebih memilih memasok CPO ini ke luar negeri, tidak membayar BPN pula gitu kan. Nah ini yang sekarang yang kita harapkan, baik itu dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari polisi, dari bea cukai dan semuanya itu bisa bisa berlakukan yang lebih ketat lah pengawasannya, sehingga pasokan dalam negerinya cukup, sehingga dalam negeri kebutuhan masyarakat cukup, sementara kalau sisanya mau diekspor juga persilahkan gitu ya itu. Nah pengawasan sekarang sih sebenarnya kuncinya ada pada pengawasan dari kan kalau misalkan ketemu atau diketemukan dugaan mafia minyak goreng, kartel atau apapun itu, maka mekanisme hukum yang sekarang harus kita dorong. Yang tadi juga concern dari Retno bahwa Kementerian Perdagangan dan KPPU ini tidak memiliki perangkat kewenangan yang cukup untuk menindak hal tersebut. Siapa yang memiliki, maka pada polisi. Maka ini kerjasama antar lembaga di negara kita yang saat ini kita butuhkan ya Renat ya. Sinergi antara Kementerian Perdagangan, kemudian KPPU, bea cukai, kepolisian dan lain sebagainya itu yang kita harapkan bisa terjadi dengan sangat baik, sehingga semua dugaan adanya kartel mafia itu bisa diminimalisir. Kalau melihat pernyataan dari Direktur Investigasinya KPPU ya Mas Revo, ini
tidak bisa disebutkan kemudian mungkin nama perusahaannya, tapi ini kelompoknya yang KPPU dalami adalah dari 8 kelompok besar perusahaan yang menguasai pangsa pasar. Yang kemudian juga dilaporkan oleh Maki ada 9 perusahaan, juga perusahaan yang besar dan 1 perusahaan asing. Eh, Tadi kita sudah bahas juga dengan Mbak Retno juga bahwa KPPU tidak seperti KPK yang punya perangkat hukum yang sangat, instrumen hukum yang sangat luas ya. Bagaimana kita bisa menaruh optimisme terhadap pembongkaran kartel ini sebetulnya Mas Revo? Publik bisa menaruh harapan itu mengingat ini membutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk bisa membongkar pemain-pemain besar ini di industri ini. Ya itu makanya ketika ada semuanya kan akhirnya pada hak yang memiliki kewenangan hukum ya. Nah, kewenangan hukum saat ini tentu kalau terkait dengan ekspor impor ada di bea cukai, dan kalau misalkan terkait dengan penindakan hukum lain, kalau itu pidana ya ada di kepolisian gitu ya, pidana atau perdata, dan kejaksaan tentunya gitu ya. Nah kita berharap makanya sinergi antara semua pihak di semua lini di pemerintahan ini bisa terjalin dengan baik. Karena kalau salah satunya melempem, maka kita tentu ya pesimis saja gitu ya. Kalau misalkan sekarang semua pihak bisa menunjukkan komitmennya untuk bangsa dan negara, untuk rakyat, maka kita sih punya optimisme gitu. Nah ini yang sekarang sedang kita tunggu, bagaimana sinergi antara semua lembaga di pemerintahan ini, baik dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari kepolisian, dari bea cukai, dari kejaksaan, itu bisa menindaklanjuti temuan-temuan KPPU. Kalau misalkan tidak ditindaklanjuti, ya song aja gitu kan, artinya kita ya sudah, kita ya apalagi kita rakyat hanya bisa jadi saja gitu. Tapi kalau semuanya berpikir bahwa ini semua untuk kebaikan rakyat, tentu kita berharap penindakan terhadap penyelewengan dimanapun itu ya, apakah itu pada misalnya pada pengiriman CPO ke luar negeri tanpa membayar bea cukai misalnya, maka bea cukai yang harus bertindak. Kemudian bagaimana kalau misalkan terjadi dugaan kartel atau mafia sebagainya gitu ya, maka Kementerian Perdagangan bisa bekerja sama dengan untuk melakukan tindakan gitu. Satu hal yang kemarin kita sudah ketika Menteri Perdagangan mengatakan bahwa hari Senin akan diungkap mafia minyak goreng, tapi ternyata tidak terungkap-ungkap juga sampai sekarang. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Nah kita juga itu kalau misalkan satu pihak sudah meyakini ada terjadi misalnya mafia, maka buktinya harus cukup kuat, disampaikan, dan kalau kuat, maka pihak yang bisa melakukan penindakan harus bisa melakukan penindakan. Atau pilihan lain yang memperkuat Kementerian Perdagangan untuk bisa memiliki perangkat penindakan gitu kan. Ini undang-undangnya harus diubah gitu, tapi ini kan butuh proses yang lebih panjang dulu gitu. Kalau misalkan mau mengubah undang-undang yang bisa memberi kewenangan lebih kepada Kementerian Perdagangan atau kepada KPPU untuk melakukan penindakan gitu. Kita bisa melakukan penindakan seperti KPK. Prosesnya undang-undang dulu, diuji publik dan sebagainya, lama gitu. Sekarang perangkat yang ada seperti apa, nah itu yang harus dioptimalkan. Penting untuk kita mengawal proses pengungkapan dugaan kartel minyak goreng ini ya sebagai media, dan juga kita melihat ini untuk kepentingan publik. Mbak Retno, mungkin ada tambahan Mbak, terakhir bagaimana kemudian kita penting untuk sekali lagi kita soroti bersama, kita kawal bersama isu dugaan kartel yang sudah bergulir, yang sudah disampaikan oleh KPPU ini, yang melibatkan pemain-pemain besar, katakanlah begitu. Ya, tentu kita berharap dan sangat mendukung KPPU untuk bisa mengungkap hal itu ya. Di luar itu aparat penegak hukum dan aparat yang punya kewenangan lah di sektor hukum ini bagaimana bisa bergerak bersama gitu untuk itu gitu. Tapi di luar itu yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pemerintah memperbaiki regulasinya, menutup celah-celah yang mungkin terjadi untuk penyimpangan, untuk moral hazard, itu yang harus ditutup. Dalam kebijakan yang terbaru misalnya subsidi minyak goreng curah itu pun banyak potensi celah gitu di
selama jalur distribusi ini yang harus dimonitor secara ketat gitu. Apapun yang kembali lagi ke awal bahwa gap harga itu menyebabkan penyimpangan, menyebabkan moral hazard di semua titik. Ini yang harus dimonitor betul oleh pemerintah gitu, dijaga betul bagaimana supaya ini subsidi barang bersubsidi ini bisa sampai ke pihak yang sesuai dengan target pemerintah. Oke, menarik pandangan dalam editorial view pada malam hari ini dari Mas Revo dan juga Mbak Retno. Ini dua isu yang sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang pasti digunakan oleh masyarakat, soal BBM dan juga soal minyak goreng. Kita berharap apa yang sudah kita banyak bahas ini juga memberikan masukan dan juga catatan bagi semua pihak, bagi pemerintah dalam kebijakan terhadap dua hal ini. Terima kasih banyak Mas Revolusi Riza, terima kasih banyak Mbak Retno Sulistiowati sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, sehat selalu.